Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Maka pada malam hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita untuk melaksanakan amal ibadah. Itu adalah sholat isya sekaligus sholat sunat sholat sunat tarawih berjamaah. Dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati yaitu adalah guru-guru kami, ustadz sekalian. Yang saya hormati yaitu adalah Ketua Yayasan Senyum Ainul Mardiah. Izinkan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit mau'izah hasanah, yaitu adalah tentang, karena kami dari SD maka tentang pendidikan. Pendidikan itu suatu kewajiban yang harus kita jalankan selaku orang tua, yang dimana ketika kita memiliki anak, tugas kita dan kewajiban kita yaitu adalah mendidik anak kita. Dan pendidikan yang pertama yaitu adalah pendidikan orang tua. Kalau ditanya siapa pendidikan pertama, yaitu adalah ibu. Kenapa? Karena ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari. Dan bagaimana cara kita menjaga anak tersebut? Yaitu adalah dari rezeki yang dicari oleh seorang ayah. Apa yang dimakan oleh seorang ibu akan sampai ke anaknya, akan menjadi darah dagingnya. Maka jangan kita salahkan anak kita, oh kenapa anakku seperti ini, oh kenapa anakku seperti itu. Itu kita introspeksi pada diri kita sendiri. Mungkin ada yang salah ketika kita mendidiknya di dalam kandungan. Jadi kalau kita melihat orang Yahudi itu dari kandungan itu sudah diajarkan itu bagaimana anaknya itu biar jago. Maka orang-orang Yahudi itu orang yang cerdas, tapi karena kecerdasannya mereka itu membangkang. Jadi sejak dalam kandungan mereka itu yang pertama kali mereka itu tidak makan kepala ikan, karena kepala ikan itu memiliki zat kimia nggak bagus untuk otak anak. Karena itu kan biasanya minum-minum minyak ikan, minyak ikan tertentu. Setelah itu makanan-makanan tertentu. Setelah itu ayah dan ibunya itu berkolaborasi mengerjakan soal matematika. Karena anak-anak ternyata dari kecil itu sudah mulai bisa mendengar dia, apalagi ketika sudah ditiupkan ruh kepadanya. Setelah itu didengarkan musik-musik yang gimana kita bilang, yang slow mungkin ya. Tapi di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita. Apalagi kita ini seorang abi ya, yang telah memiliki anak, mungkin ada yang 3, 4, 5, 1 ya. Dan amalan yang tak pernah terputus ketika kita mati-mati yaitu adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Jangan nanti ketika kita punya, ternyata anak kita, ya Allah, orang tua aku dulu gak ada ngajarkan aku ya Allah. Udah pening kita. Rencana mau masuk surga, mundur atrek kita ke belakang, masuk neraka. Karena kenapa? Karena kita tidak mendidik. Jadi dan pendidikan yang terbaik ternyata pada siapa? Ternyata terdapat kepada seorang ayah. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surah Luqman. Luqman ini kan seorang laki-laki, seorang ayah. Kenapa? Karena seorang ayah itu adalah pemimpin.
pemimpin di keluarganya. Ya. Yang dimana Allah berfirman di dalam surah Luqman, ada beberapa, ini saya ambil garis besarnya tentang pendidikan anak saja. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Jadi bunayya itu adalah wahai anak kesayanganku. Wah, saking sayangnya itu maka dipanggil, ayahnya itu memanggil anaknya dengan sayang. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi anaknya itu memanggil ayahnya itu memanggil anaknya, wahai anak kesayanganku, kemari. Kemari. Ayah ingin berpesan kepada kamu. Nanti seandainya kamu sudah besar nanti, kamu sudah bisa memilih, maka kata Luqman apa? Wahai anakku yang kusayang, janganlah engkau menyekutukan Allah. Jadi pesan pertama apa? Tauhid. Ya, tauhid yang kita tanamkan kepada anak kita. Karena kenapa? Karena ada perperangan yang mungkin itu ada 3F. Fun, fashion, food. Ya. Itu apa? Ghazwul fikr. Masalah saya. Perang pemikiran. Jadi anak-anak kita ini diserang oleh pemikiran. Kenapa? Dengan fashion, pakaian, dengan makanan, dengan kesenangan. Jadi banyak ternyata orang tua sekarang kalau udah anaknya nangis kasihnya HP. Yang penting anakku slow. Makanya ada yang pentingku slow, seperti itu. Yang penting anakku slow, dengan nangis lagi, ku kasih HP. Ataupun ketika anak kita merengek, ya pengen ini, nangis dah berguling-guling. Kita beli terus daripada pening kita. Ataupun yang lain sebagainya. Jadi anak sekarang itu lebih manja. Setelah itu apalagi, kenapa? Karena di dalam dunia pendidikan anak sekarang bukan makin baik, makin kurang ajar. Guru ditepuk. Ya kan? Di sekolah-sekolah luar sana guru ditepuk, dipukul. Setelah itu apa? Ada di Jawa sana masuk berita, anak SMP, SMA hamil di luar nikah. Karena nggak ditanamkan tauhid tadi. Karena anak sekarang itu udah mungkin di kampung-kampung kita ada. Misalnya hamil, anak di luar nikah. Udah biasa aja buat pesta. Kampung dah malu lagi ya kan? Malah kita membiarkan. Kenapa? Karena semakin lama itu bukan sebetulnya, mungkin kita bukan nggak mampu lah, mungkin khawatir sama diri kita sendiri ya. Mungkin itu yang pertama. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya di ayat ke-16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam satu batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasannya. Dan sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Jadi kita memberi pesan kepada anak kita, wahai anakku, sekecil apapun perbuatan baik yang engkau lakukan, sekecil apapun dosa yang engkau lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Maka ada suatu kisah, seorang ayah itu memerintahkan anaknya, wahai anakku. Jadi ayahnya itu mempersiapkan satu kayu yang polos. Wahai anakku,
Ketika engkau melakukan dosa, ambil paku ini, tokok di kayu ini. Ketika engkau melakukan dosa, ambil kayu ini, ambil paku ini, tokok di kayu ini. Ditokok-tokok. Banyak, ternyata sudah banyak itu, penuh sampian kayu itu. Setelah itu apa katanya lagi? Wahai anakku, ketika engkau melakukan satu kebaikan, cabut paku ini. Tadi disuruh tokok, sekarang disuruh cabut. Akhirnya lama-lama habislah paku itu dicabut. Wahai anakku, apakah engkau melihat kayu ini? Iya. Bagaimana bentuk kayunya? Kayunya itu berlobang-lobang, bergerigi-gerigi. Berlobang-berlobang, bergerigi-bergerigi. Apakah kalau kita lihat ini enak mata kita? Enggak. Bagaimana dengan kayu yang ayah buat kemarin itu? Apakah bagus? Bagus. Maka seperti itulah hati kita. Maka seperti itulah hati kita yang apabila kita melakukan kesalahan maka akan tertanam satu tanda, satu bekas apa? Bekas kejahatan, kezaliman yang pernah kita lakukan. Dan bagaimana cara kita untuk membersihkannya? Maka kita harus mengetam kayu itu tadi. Mengetam kayu itu tadi agar kayu tersebut bisa kembali lagi seperti semula. Maka setelah kita ketam, maka kembali lagi kayu itu seperti semula. Maka dengan cara apa? Dengan kita bertaubat. Makanya kenapa Allah menciptakan neraka itu? Karena neraka itu rasa cinta Allah kepada kita. Kenapa Allah menciptakan neraka? Karena neraka itu rasa cinta Allah kepada kita. Kenapa? Karena untuk membersihkan noda itu kan nggak sembarangan dia. Mungkin kalau kita ada panci di rumah, kita pakai sikat besi. Itu makin kita gosok, mungkin sampai tipis pancinya. Seperti itulah. Maka wahai anakku, sebesar apapun kebaikan yang engkau lakukan, maka Allah akan membalasnya, dan sebesar apapun dan sekecil apapun keburukan yang engkau lakukan, maka Allah akan membalasnya. Selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud perkara yang penting. Jadi Luqman ternyata mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, sholatlah engkau. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita di luar sana, banyak yang nggak sholat. Bahkan bukan nggak sholat, dilarang sama orang tuanya. Bahkan bukan dilarang juga sama orang tua, dilarang sama orang-orang BK di masjid. Kenapa? Wah, ribut kali anak itu. Padahal memang mereka ini masih kecil, kalau masjid diam udah kayak kuburan gitu. Ya kan? Maka pesan anaknya, ayah kepada anaknya itu, laksanakanlah sholat wahai anakku, dan suruh manusia untuk berbuat baik. Berbuat baik, ngajak-ajak orang-orang berbuat baik, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan kita bilang kepada anak, wahai anakku, kalau misalnya ada kawan kita yang buat jahat, bilang itu nggak boleh, ya. Dan bersabarlah. Dan kita suruh sabar anak-anak, karena anak-anak SD ini kadang-kadang nggak sabar. Kau pukul aku, pukul lagi. Kau pukul sekali, kau pukul dua kali. Itu sering terjadi. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi anak-anak ini nanti bakalan besar ini. Mereka akan menghadapi tantangan yang begitu mengerikan. Setelah kita, mereka ini lebih ngeri lagi tantangannya nih.
Maka kita harus memberi nasihat pada anak kita, wahai anakku, bersabar engkau dengan kondisimu. Dengan kondisi kita nanti, walaupun kondisi kita susah, kita itu harus sabar. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang yang menjual imannya. Karena sebungkus kotak Indomie bisa pindah agama. Seperti tsunami kemarin ada berita, gara-gara bungkus Indomie, tuh bungkus Indomie pindah agama dari Kristen. Artinya sedih kita. Apa yang pindah? Oh, Ustaz pindah. Jadi apalagi anak-anak kita nih, apalagi bencana-bencana yang tadi mana, dibaptis pula mereka nih. Ada yang dibaptis satu kampung. Oh, bayangkan satu kampung. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud perkara yang penting. Maka Allah mengatakan, Luqman mengatakan bahwasanya sangat penting kita ini untuk mendidik anak kita. Kenapa? Karena saya sering melihat, sering duduk di kedai kopi kadang-kadang. Jadi ada 3 orang, satu ayahnya, satu emaknya, satu anaknya. Ayahnya main HP, emaknya main laptop, anaknya nonton YouTube. Jadi duduk di meja makan, nah itulah. Pindah. Pindah. Cuma gitu aja. Nggak ada ngomong-ngomong, cuman gitu aja. Setelah itu di sampingnya ada lagi. Orang tua itu di langsung gitu. Duduk sampai samping. Penting. Duduk main mobil aja, maknya main udah. Maka berhati-hatilah kita selaku orang tua, karena tantangan kita begitu hebat. Dan saya ada jumpa di Kuala Simpang itu, saya nengok anak itu seperti gelandangan. Di Kuala Simpang itu ternyata di jalan-jalan pajak itu ada anak yang ngelim, udah gila, diminta tak duit sama saya. Wah, ini nggak jelas anak nih. Rupanya nggak saya kasih. Rupanya dia pergi diambil alih lagi. Jalan ini. Selalu aja dia di jalan. Saking miris. Artinya kamu sekolah di mana? Di sini. Tak duit. Untuk apa? Untuk ngelim rupanya duit itu. Maka kita hati-hati kali sama anak-anak kita ini. Kenapa pergaulannya begitu bebas? Kita mendidik anak kita, tapi orang nggak mendidik anak orang bagaimana? Kita mendidik anak kita, tapi orang lain nggak mendidik anaknya. Gimana? Maka akan berefek kepada anak kita. Maka kita harus gimana kita bilang ya? Kita miris kita, karena pendidikan di Indonesia ini bentar-bentar ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kita bingung kita. Jadi tujuan goalnya ini anak ini kemana? Apalagi isu-isu, ini kalau kita tengok pelajarannya, udah bingung kita. Malah foto-fotonya itu orang-orang yang pakai jilbab kadang-kadang contoh-contoh. Maka apalagi kita nengok Menteri Agama kita, penting juga ya, apa yang harus kita lakukan khususnya untuk daerah kita masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan saya yaitu adalah apa yang kita lakukan hari ini, ya, mungkin apa yang kita lakukan hari ini yaitu adalah tujuannya untuk memperbaiki generasi muda, yang terutama kita yang punya anak. Mudah-mudahan kita mampu mewarnai anak kita dengan yang baik, dan anak kita dapat mewarnai anak orang lain dengan baik. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.